Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Dalam hidup berumah tangga, memang banyak yang harus diurusi, ya, harus diperhatikan. Ya, termasuk saya. Dalam mengurus rumah tangga, kita tidak bisa sendiri. Terkadang kita membutuhkan asisten atau asisten rumah tangga. Asisten pribadi juga kadang seseorang membutuhkan karena begitu banyak kegiatan. Termasuk Mbak Imbong dan Paula. Mereka adalah public figure yang begitu banyak kegiatan sehingga membutuhkan orang untuk membantu dirinya sebagai asisten pribadi. Nah, bagaimana jika justru karena ulah asisten pribadi menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga? Saya ingin membacakan sebuah artikel ini untuk Anda. Langsung dari sumbernya. Dari Suara.com, ex-asisten Paula Verhoeven sering markup laporan keuangan agar diganti Mbak Imbong lebih tinggi. Suara.com, mantan asisten Paula Verhoeven tak hanya membongkar kedekatannya dengan sosok N, tetapi juga perilakunya terhadap Mbak Imbong. Mantan asisten Paula Verhoeven yang enggan disebut namanya ini mengaku terakhir kali dirinya bekerja dengan istri Mbak Imbong itu diminta untuk mencatat pengeluaran belanja ibu dua anak di salah satu platform belanja. Tak sekedar mencatat pengeluarannya, ia mengaku diminta Paula Verhoeven untuk mengubah harga yang dilaporkan sesuai dengan harga asli sebelum diskon pada catatannya. Terakhir, aku kadang disuruh report bon Shopee, gitu Kak. Kalau bon Shopee itu aku diarahin buat edit bonnya. Jadi mengubah harga dari harga diskon ke harga normal sebelum diskon. Ujar mantan asisten Paula tersebut dalam kesempatan itu. Adapun barang-barang yang biasa dibeli istri Mbak Imbong melalui platform belanja tersebut seperti baju anak-anak, kebutuhan sehari-hari anak-anak dan dirinya sendiri. Untuk belanja Shopee itu sendiri untuk keperluan sehari-hari ya. Kayak baju anak-anak, mainan anak-anak dan keperluan Kak Paula. Mantan asisten Paula Verhoeven ini mengaku diminta mencatat semua pengeluaran itu sesuai harga sebelum diskon. Supaya nantinya Mbak Imbong menggantinya dengan nominal yang lebih tinggi daripada yang dikeluarkan oleh istrinya. Hasil markup ini nanti yang akan dirembes sama Pak Kak Baim. Semua harga yang diberikan Mas Baim itu jauh lebih tinggi dari harga aslinya. Bahkan mantan asisten Paula Verhoeven ini mengatakan laporan keuangan yang sudah dimarkup tersebut juga sepengetahuan pria inisial N yang sudah menjadi kepercayaan istri Mbak Imbong. Karena sebelumnya mantan asisten Paula Verhoeven ini mengaku selalu diminta melaporkan pekerjaannya ini ke pria inisial N ini oleh istri Mbak Imbong. Aku ngedit seperti ini juga sepengetahuan KN juga sih. Biar digantinya itu jauh lebih tinggi jelasnya. Oke. Ini biasa dalam hidup rumah tangga itu kan ya. Jadi masalah diskon ya. Aduh. Saya kira lah ya. Asisten semacam ini udah paham lah ya. Saya juga memiliki tayangannya. Nanti setelah ini kita bahas ya. Mari kita simak tayangan ini dari asisten yang berbicara ini agar kita tidak memfitnah orang ya. Mari kita simak
langsung tanpa edit Berjalan langsung. di 6 bulan sih Kak. Paula sendiri itu baik banget sama aku. Dia perhatian sama aku. Terus juga kalau misalnya ada barang-barang apa kayak berupa hand body, make up, itu juga kadang dikasih ke aku sih Kak. Selama aku kerja dari awal aku di interview pun sama Kak N ini sih, jadi Kak Paula sama Kak N. Untuk yang aku lihat sih Kak Paula emang percaya banget sama Kak N ya, karena semua apapun Kak Paula pun kadang suka tanya pendapat ke Kak N perihal apapun sih Kak yang aku tahu, kayak contoh arahan aku kerja juga itu Kak Paula minta pendapat ke Kak N ini. Kalau komunikasi sama KN sih aku selama kerja setiap hari, karena memang dari awal aku kerja itu aku diarahin sama Kak Paula untuk report ke dia, terus report ke KN juga gitu. Jadi di akhir hari aku kerja tuh aku selalu report, contohnya aku kan memang selama kerja di Kak Paula aku menjalani diet. Nah itu aku ditanya juga aku udah masak diet apa aja, terus kayak udah olahraga apa aja gitu. Terus pekerjaan Kak Paula sendiri juga kayak di report aku udah ngeberesin apa barang-barang Kak Paula gitu sih Kak. Dan terakhir juga kadang aku juga memang diarahkan untuk edit Bon Shopee gitu Kak. Untuk Bon Shopee sendiri aku diarahin untuk edit bonnya, jadi naikin apa mengubah harga dari harga asli ke harga normalnya. Jadi kan kalau di Shopee kan ada harga yang dicoret tuh yang sebelum diskon. Nah itu yang aku harus cantumkan gitu. Jadi harga setelah diskonnya aku hapus, aku ganti dengan harga yang sebelum diskon. Untuk di Shopee sendiri sih hampir keperluan pribadi ya, contohnya kayak baju anak-anak, terus mainan anak-anak, terus juga memang keperluan Kak Paula juga. Untuk hasil markupnya ini itu yang akan direverse ke Mas Baim, dikembali apa dikasih ke Mas Baim untuk diganti. Iya, jauh lebih tinggi. Semua harga yang diberikan ke Mas Baim itu jauh lebih tinggi dari harga aslinya. Itu diganti sama Mas Baim. Biasanya Kak Paula sendiri emang udah percaya banget nih sama KN kayak gitu. Dan itu juga sepengetahuan KN juga aku ngedit seperti ini. Sobat sih aku kalau misalnya tentang bahas edit bond ini, aku berhubungannya langsung sama KN. Semuanya aku juga tanya ke KN. Kalau untuk tujuannya sendiri yang tadi yang diajukan ke Mas Bani agar digantinya jauh lebih tinggi harganya sih Kak. Yang aku tahu kalau diganti karena memang Ya kalau menurut saya yang begini-begini itu hal biasa. Hal biasa. Begini teman-teman, kita juga berkeluarga ya. Mungkin teman-teman juga sebagai suami, juga sebagai istri. Kalau hal-hal begini itu udah biasa. Salah satu contoh nih ya, saya kasih contoh ya. Beli minyak goreng. Harga minyak goreng 1 kilo katakanlah 20.000. Ya kan? Untuk bulanan kita membutuhkan 10 kilo. 10 kilo kali 20 berarti, nah gitu ya, dihitung aja. Ya, 200.000. Nih beli, kasih uang 200.000. Begitu pergi ke minyak goreng, itu ada diskon di sana. Jadinya bukan 20.000, 18.000 katakanlah. 18.000 berarti ada sisa 2.000 kali 20 kilo kali 20 berarti 40.000 gitu ya. Ya katakanlah begitulah, ada sisanya. Apakah suami mau minta sisanya yang begini? Walaupun istri tadi belanja, kita kasih uang 20.000 untuk 1 kilo minyak goreng. Sisanya apakah suami minta atau tanya atau tidak penting, tidak penting. Inilah yang saya katakan sebelumnya bahwa ibu-ibu itu, emak-emak itu atau
ibu rumah tangga, istri-istri kita itu seneng kalau belanja yang tadinya itu harganya normal, mendapat diskon. Laporannya ke kita ya tetap normal gitu. Misalnya nih kita tanya, berapa harga telur? Ya kan? 30.000. Istri mengatakan 30.000. Padahal mungkin telur itu turun jadi 25.000 katakanlah. Berarti kan mendapatkan sisa 5.000. 5.000 bukan milik suami. Kan saya sudah bilang. Persoalan-persoalan begini tadi ini udah biasa, nggak perlu dipermasalahkan. Oke ya. Asisten ini ngomongnya, apakah itu ada masalah? Nggak ada masalah. Terus tadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa harus minta pendapat atau minta arahan oleh pria yang inisial N. Begini loh teman-teman, kita ini hidup itu kan beda zaman ya. Kadang-kadang baru berumah tangga sekian tahun, dia nggak tahu kalau orang sudah berumah tangga sekian puluh tahun, artinya dia lebih banyak pengalaman. Seperti saya, berumah tangga sudah puluhan tahun. Anak saya baru berapa tahun. Anak saya pasti nanya ke saya, gimana kalau ada begini? Wajar. Nah, yang baik-baik itulah minta ditanya sama saya. Termasuk ini N ini. Manajemen rumah tangga kalau ada begini caranya, begini caranya. Supaya apa? Supaya keuangan tetap normal gitu, ya. Kalau ada diskon, hasilnya kelebihan dari diskon itu milik istri, tidak harus dikembalikan kepada suami. Ini nanti mbaknya kan juga nikah. Kalau mbaknya nanti nikah, begitulah manajemen rumah tangga. Tidak ada rumusnya manajemen rumah tangga itu. Manajemen rumah tangga ya, bagaimana istri ya, bagaimana mengelola keuangan rumah tangga ini agar istri tetap ada uang. Ya untuk bisa nabung lah, untuk beli yang lain lah, itu sudah hal biasa. Tidak masuk dalam kategori bahwa gara-gara belanjaan di markup. Bahasa markup itu bahasa pidana ya, korupsi. Atau biar untuk mendapatkan ganti dari suami itu sudah wajar. Biasa. Lalu itu anak saya sekolah sangunya tiap hari berapa? Katakanlah 50.000. 50.000 kali berapa hari sudah kelihatan angkanya. Tapi kadang istri itu memberikan uang ke anak itu enggak 50.000. Jadi 30, jadi 35, kadang 25, kadang 20. Untungnya ke siapa? Ke istri. Apakah suami minta? Tidak. Itu hal yang biasa. Jadi bukan dijadikan sebagai pokok permasalahan. Gara-gara markup kemudian ya, ini semua menjadi terlihat borok daripada istri. Nggak begitu. Saya kira semua istri-istri kalau hal-hal yang begini itu sama. Dan suami juga sifatnya sama. Kalau hal-hal yang terkait dengan sisa uang suami tidak perlu minta. Kan saya sudah pernah bilang, kalau uang kerja istri itu uangnya istri. Kalau kerja istri uangnya istri. Jatah suami kepada istri uang istri. Uangnya suami ya uang istri. Uang istri bukan untuk suami. Jadi tidak perlu lemes lah di sini ya. Yang kecil-kecil menjadikan bahan permasalahan. Contohnya semacam itu. Ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lain. Jadi ini asisten rumah tangga juga nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi harus pandai mengatur ya.
Untuk masalah ini tidak ada problem, semua sama, ibu-ibu di seluruh Indonesia bahkan di dunia sama saja. Uang istri yang uang istri bukan uang suami, uang suami ya jadi uang istri. Demikian.